Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kultum pada siang hari ini saya akan membicarakan tentang asyidku yang apabila kita artikan jujur atau tulus. Asyidku adalah salah satu di antara sifat Rasul-Rasul Allah dalam menjalankan bagaimana mereka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Dengan sifat siddiq ini tidak ada Rasul-Rasul Allah yang mengingkari dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat siddiq ini apabila dimiliki oleh siapapun, pasti dia akan dicintai oleh orang lain dengan cinta yang setulus-tulusnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai muqaddimah untuk membicarakan siddiq, mari kita simak firman Allah surat At-Taubah 119 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan bersamalah kamu sekalian bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus. Jamaah yang dimuliakan Allah, perintah Allah pertama yaitu kepada orang yang beriman. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Maknanya di sini adalah bahwa iman yang dimiliki oleh kita untuk menjadi seorang mukmin muslim yang baik belumlah cukup, karena kalau hanya iman saja, iblis pun sudah beriman kepada Allah, namun dia tidak takwa, tidak patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Saat Allah memerintahkan kepada iblis, usjudu li Adam, fasajadu, semuanya bersujud kepada Adam, illa iblis aba, menolak perintah Allah. Dan karena dia mengingkari Allah, maka dia menjadi orang kafir dan dia diusir dari surga. Oleh karena itu, Allah memerintah kepada orang yang beriman supaya kualitas iman yang dimiliki oleh kita semuanya menjadi kualitas takwa. Kualitas takwa adalah kualitas yang tertinggi dari kualitas iman. Oleh karena itu,
marilah kita tingkatkan iman kita sehingga menjadi kualitas yang tertinggi, yaitu kualitas takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kemudian kita bertanya, kenapa kita harus berkualitas takwa dalam hidup dan kehidupan ini? Mari kita simak firman Allah yang berbunyi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Manusia tidak ada yang tidak akan kembali kepada Allah. Semua pasti kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak akan kembali. Tidak akan ada manusia yang menolak untuk tidak kembali kepada Allah. Tidak bisa kita menolak. Saya tidak akan kembali kepada Allah, akan pergi ke tempat lain. Tidak bisa. Perhatikan firman Allah surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqi. Kita ini manusia yang sudah susah payah berjalan di dunia ini. Di dunia ini tidak ada yang tidak susah. Semuanya dia jalani, ada yang senang, ada yang susah. Berjalan dengan susah payah untuk kemana? Kadhibun ila rabbik, berjalan susah menuju kepada Tuhan. Kita akan menuju kepada Tuhan. Kemudian kadhan famulaqi, pasti kita akan ketemu dengan Tuhan. Tidak bisa tidak ketemu. Kita sudah berjalan menuju Tuhan dan kita pasti akan ketemu. Nah, kita sudah dicegat ketika kita menuju kepada Allah, berjalan menuju kepada Allah, dicegat dengan firman-Nya yang berbunyi, tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Orang yang kembali, orang yang bepergian menuju ke suatu tempat pasti akan membawa bekal. Kalau kita menuju kepada Allah, maka kita bertanya, bekal apa yang harus kita bawa? Bekal itu tidak ada lain, harus, tidak bisa dirubah, yaitu takwa. Khairuz zadi takwa. Itulah firman Allah yang pertama, aman, kemudian ittaqu. Dilanjutkan kemudian wa kunu ma'as-shadiqin. Setelah itu Allah memerintahkan kepada kita, hendaknya kita bersama-sama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus. Kenapa harus bersama ma'as-shadiqin? Karena kalau kita tidak bersama orang-orang yang sidik, orang yang baik, orang yang benar, maka ketakwaan kita akan menjadi keropos. Ketakwaan kita akan mungkin bisa hilang sama sekali karena kita berada di lingkungan yang tidak benar. Karena orang-orang as-shadiqin, orang-orang yang selalu mengajak
wa innal birra yahdi ilal jannah, bahwa orang-orang siddiq itu akan mengajak kepada kita, membimbing kita, mengarahkan kita, yahdi ilal birri, mengajak kesalian, mengajak kepada kebaikan. Itulah nasihat Rasul. Nek kamu bersama orang siddiq, maka ajakan mereka adalah kepada kesalian dan kebaikan. Kalau kita tidak bersama mereka, apa? Wa innal birra yahdi ilal jannah, bahwa albir, kesalian itu akan mengajak kita, membimbing kita menuju kepada surganya Allah. Sebaliknya, bagaimana kalau kita tidak bersama dengan ma'as-shadiqin? Rasulullah memberi nasihat, wa innal kadhib, bahwa kebalikan daripada siddiq adalah al-kadhib, dusta, bohong. Kadhib atau dusta atau bohong itu yahdi ilal fujur, akan mengajak geret kita kepada kesesatan. Orang-orang bohong, orang-orang tidak jujur akan membawa kepada kesesatan. Wa innal fujur yahdi ilal nar, kalau kita sudah dibawa kepada fujur, kesesatan, maka kita akan dibawa menuju ke api neraka. Berarti rugilah hidup manusia. Kita berdoa yang setiap hari kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita bersama-sama orang kadhib, doa itu akan mudah tergoda dengan hal tersebut. Mengakhiri dari apa yang saya sampaikan, untuk menjadi orang takwa, Allah memberi 1001 jalan yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi orang takwa. Coba kita perhatikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kepada amanu, ini perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, untuk bisa supaya iman itu baik, kita diajak oleh Allah untuk berpuasa. Dengan puasa tersebut, Allah memberi kepada orang-orang yang beriman iming-iming, la'allakum tattaqun, kamu akan bisa menjadi orang takwa. Mudah-mudahan dengan puasa kamu itu, kamu akan bisa menjadi orang takwa. Salah satu di antara jalan untuk memperoleh target takwa, antara lain seperti yang saya katakan, masih banyak jalan yang bisa kita lakukan untuk bisa memperoleh tajawwadu fa inna